Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa agen pada kecerdasan buatan. Yang pertama adalah agen, yaitu sesuatu yang dapat melihat atau mengartikan atau mengetahui lingkungan melalui alat sensor dan bertindak melalui alat aktuator. Kemudian ada persepsi. Persepsi yaitu suatu proses merubah sesuatu dari lingkungan ke dalam indera penerimaan seperti memori, otak, dan lain-lain. Sensor yaitu sesuatu yang digunakan untuk menangkap sesuatu dari lingkungan untuk persepsi. Kemudian ada environment yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar sistem dan mempengaruhi kinerja sistem. Kemudian ada aktuator yaitu bagian dari agen yang dapat dilihat dan yang akan melakukan action yaitu sesuatu yang dilakukan oleh agen dengan melakukan dan merubah lingkungan. Contohnya adalah pada robot berikut. Agen yaitu robotnya, persep yaitu memori, sensor mata robot, environment atau lingkungan di sekitarnya, aktuator yaitu tangan dan kaki. Kemudian ada action, yaitu actionnya adalah misalkan mengambil botol. Kemudian saya akan menjelaskan tentang algoritma minimax dan algoritma minimax alpha beta. Algoritma minimax adalah sebuah algoritma yang mendasari pola pikir langkah penyelesaian masalah dalam beberapa jenis permainan papan yang berbasis kecerdasan buatan dalam komputer seperti tic-tac-toe, checker, catur, dan lain-lain. Algoritma minimax alpha. Algoritma minimax. Contoh soal. Jadi untuk algoritma minimax adalah nilai yang pertama mencari nilai maksimal, kemudian minimal, kemudian maksimal. Yang pertama adalah minus 1 dan 1 lebih besar 1, maka akan hasilnya 1. Kemudian selanjutnya 0 minus 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan 1. Setelah itu naik lagi ke minimal, yaitu 0 dan 1. Karena di sini nilai terkecilnya adalah 0, di sini adalah 1. Dan nilai maksimalnya adalah 1. Kemudian nilai yang paling tepat untuk melakukan langkah selanjutnya menentukan kemenangan adalah nilai 1. Setelah itu ada algoritma minimax alpha. Algoritma minimax alpha merupakan pengembangan dari algoritma minimax, di mana apabila pada min jika alpha lebih besar atau sama dengan beta, maka pangkas yang selanjutnya maksimal. Jika beta lebih kecil dari alpha, maka dipangkas. Contohnya adalah seperti ini, minus 1 dan 1, maksimalnya adalah 1. Kemudian 1 naik ke atas, di sini nilainya 1. Kemudian 1 dibandingkan dengan 0, maka alfanya 1, terus ininya betanya 0. Pada minimal jika alfa lebih besar atau sama dengan beta, maka pangkas. Di sini 0 lebih besar daripada minus 1, maka di sini pangkas minus 1-nya. Kemudian 0 naik ke sini 1, kemudian berlari lagi ke langkah selanjutnya 1 dan 0. Nilai maksimalnya adalah 1. Setelah itu 1 dibandingkan dengan 1, maka nilainya adalah alfanya 1. Jika alfa lebih besar atau sama dengan 1, maka pangkas di sebelah sini. Di sini angka 1-nya naik. Kemudian untuk menghasilkan nilai maksimal adalah perbandingan antara 0 dan 1, yaitu 1. Setelah itu ada algoritma ID3. Algoritma ID3 merupakan algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Decision tree menggunakan struktur hierarki untuk pembelajaran survived. Proses dari decision tree dimulai dari root node hingga leaf node yang dilakukan secara rekursif.
di mana setiap percabangan menyatakan suatu kondisi yang harus dipenuhi dan pada setiap ujung pohon menyatakan kelas dari suatu data. Cara untuk menghitung rumusnya, untuk menentukan gainnya, yaitu gain atau A, entropi atau S minus K sigma I sama dengan 1 SI per S kali entropi SI. S ruang data sampel yang digunakan untuk training, A yaitu atribut, SI yaitu jumlah sampel untuk nilai V, S yaitu jumlah seluruh sampel data, entropi yaitu SI, entropi untuk sampel-sampel yang memiliki nilai I. Kemudian untuk mencari entropi itu sendiri yaitu dengan cara K sigma J sigma K per C sama dengan 1 minus BC log 2 PC, di mana S adalah himpunan atau dataset kasus, K adalah banyaknya partisi S, PC adalah probabilitas yang didapat dari sumnya dibagi total kasus. Contoh datanya adalah berikut. Ada 4 atribut, yaitu cuaca, suhu, kelembapan, dan angin yang mempengaruhi permainan. Pada kasus ini ada 9 kasus bermain dan tidaknya ada 5. Oleh karena itu mendapatkan nilai tropinya yaitu minus 9 atau ya per 14 kali log 2 dalam kurung 9 per 14 ditambah minus 5 per 14 kali log 2 dalam kurung 5 per 14 sama dengan 0,40. Setelah itu, untuk lebih mudahnya kita buat seperti tabel ini. Untuk nilai cerah totalnya ada 5. Untuk permainan yang dilakukan ada 2, tidaknya ada 3. Saat mendung ada 4. Bermainnya ada 4, tidaknya 0. Hujan ada 5. Kemudian ada 3 untuk bermainnya dan tidaknya ada 2. Setelah itu hitung tropinya dengan cara seperti cara di awal tadi. Kemudian panas, bermainnya ada 4. 2 bermain, 2 tidak. Dingin ada 4, 3 bermain, 1 tidak. Terus sedang, suhu sedang, bermain ada 4, tidaknya ada 2. Kemudian apabila atribut angin, lemah ada 8 kali pertemuan, 6-nya bermain, 2-nya tidak. Untuk angin kuat ada 6, 3-nya bermain, 3-nya tidak. Untuk kelembaban tinggi ada 7 kali bermain, 7-nya iya, 3-nya untuk bermain, terus tidaknya ada 4, tidak bermainnya 4. Untuk kelembaban normal ada 7 kali kasus, yaitu bermainnya 6 dan tidak bermainnya adalah 3. Kemudian hitung tropinya masing-masing atribut, kemudian hitung gainnya seperti dengan contoh di sini untuk menentukan tropi dan gain. Kemungkinan itu presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.